Veganers, ketemu lagi kita di sesi Q&A. Kemarin udah sempet banyak banget yang kita bahas ya, dari mulai memori, terus yang terakhir ada DDR4 Gaming Tsunami. Nah, sekarang giliran waktunya kita untuk ngebahas ataupun juga menjawab keluh kesah dari para netizen seputar SSD-nya Vigen. Dan kebetulan di sebelah saya, kayak biasa, kalau urusannya sama Q&A, saya akan sendirian ya. Di sebelah saya sudah ada partner yang berbeda lagi dari 2 episode yang sebelumnya ya. Sekarang sudah ada Bung Dosis Rianto selaku tim recovery data Vigen. Sehat? Sehat. Oke, salam olahraga ya. Salam olahraga. Oke, kali ini kita ngebedah pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama netizen. Siap? Siap. Oke. Jadi ini pertanyaan dari akun bernama @sembahbelalang, ya kan? Sampai dengan saat ini, Vigen itu udah ngeluarin beberapa jenis SSD sih, dan kapasitasnya udah sampai berapa aja. Soalnya dia katanya sih mau milih-milih SSD, cuma agak bingung nih, takut salah dia pilih SSD-nya dan takut, oh ternyata udah ada tipe yang terbaru loh, ternyata udah ada yang tipe ini loh. Untuk SSD Vigen sudah ngeluarin jenis SSD apa aja dan berapa aja. Yang pertama adalah Vigen sudah pasti SSD dengan tipe SATA 3 atau 2,5 inch atau yang bentuknya fisiknya itu mirip dengan harddisk internal notebook. Nah, itu untuk kapasitasnya itu terdiri dari 128 GB sampai 2 tera, yaitu 128, 256, 512 dan seterusnya sampai 2 tera. 2 tera ya. Iya. Dan untuk tipe yang di atasnya yang menggunakan interface M2 atau biasa dibilang orang sih M2 SATA ya. Itu kita ada jenisnya yaitu Vigen M2 Turbo Series ya. Itu dengan teknologi kecepatan mengadopsi SATA 3. Dia ada kapasitasnya sama yaitu 128 sampai dengan 2 tera. Iya. Dan dengan interface yang sama, tapi ini berbeda. Kalau yang ini menggunakan teknologi jenis PCIe atau bisa dibilang lebih tepatnya di atasnya dari M2 SATA tersebut, tapi dengan konektor atau interface port yang sama. Itu kita ada Vigen M2 NVMe atau Hyper Series. Nah, Vigen M2 Hyper Series itu kita ada dari kapasitas 128 GB sampai 2 tera juga. Ya, 128, 256, 512, 1 tera, 2 tera kita ada. Oke. Terus kalau untuk yang Gen 4-nya itu kan sekarang juga lagi rame tuh. Iya. Dibahas soal SSD Gen 4. Vigen sebenarnya udah ngeluarin belum tuh yang SSD Gen 4? Sudah, kita sudah ada. Juga ya? Udah ada dong, pasti itu. Untuk SSD yang Gen 4 atau PCIe atau NVMe generasi ke-4x4 itu kita sudah ada dan kecepatannya memang sangat ekstrim. Di kita dinamakan Tsunami Series. Itu kita ada kapasitas dari 1 tera dan 2 tera. Jadi paling kecil dari mulai 1 tera sampai terbesarnya adalah 2 tera untuk sementara waktu itu. Oke, itu dia untuk akun @belalang_sembahbelalang ya. Kebalik nih, bukan belalang sembah, dia sembah belalang. Jadi dari mulai SATA 3, terus ada M2 SATA, ada M2 NVMe sampai dengan SSD yang Gen 4-nya juga sudah ada. Lebih lengkapnya bisa langsung klik aja website kita di bawah ini nih ya. Langsung aja klik di sana untuk cari dan juga cari tahu spek ataupun kapasitas sampai dengan berapa ya. Lanjut ke pertanyaan kedua nih. Kalau saya rangkum sih mereka kebanyakan nanya seputar masalah garansi untuk SSD, karena kan Vigen ini memang terbukti ataupun sudah terkenal masalah after sales-nya, termasuk yaitu masalah garansi. Nah, jadi di sini ada dari akun @bondan.aj, terus habis itu ada akun @karnagustar, ada akun @desSMS, terus ada akun @lucaswilliamw. Namanya agak-agak ribet. Terus ada akun juga @hafid_1005. Nah, itu pertanyaan seputar masalah garansi nih. Jadi kita pretelin satu persatu. Kalau dari Bondan dia bilang, untuk SSD Vigen itu garansinya berapa lama dan meliputi apa aja? Ganti baru atau servis,
Atau ada juga layanan recovery datanya? Untuk semua produk SSD Vigen, itu Vigen menjamin atau memberi garansi selama 3 tahun. Garansi tersebut adalah penggantian unit baru. Jadi di Vigen kita tidak ada istilahnya proses perbaikan, misalnya kita klaim SSD terus kita harus nunggu karena diperbaiki dulu, tidak ada. Pada saat itu juga SSD langsung kita akan ganti. Seperti itu. Dan memang untuk layanan recovery data sendiri sebetulnya ada. Hanya saja di sini kita tekankan ya, posisinya pihak Vigen ini bukan menjamin atau memberikan garansi terhadap apa yang ada dalam SSD tersebut, seperti itu. Jadi kita hanya membantu. Nah, di sini kita proses recovery data kita ada. Di sini statusnya kita hanya membantu bagi user yang memang membutuhkan data-data pada SSD yang rusak tersebut, atau baik pada micro SD tersebut, atau boleh sistem penyimpanan lain yang dari produk Vigen bisa di recovery kita bantu. Hanya saja di sini kita statusnya hanya membantu, tidak menjamin terhadap apa yang ada di dalamnya. Dan untuk keberhasilannya itu juga 50-50 kalau seperti itu, karena kan suatu kerusakan itu nggak ada yang bisa menjamin bahwa pasti akan benar. Dokter juga pasti ada yang sakit juga nggak bakal bisa menjamin saya akan bisa menyembuhkan, seperti itu. Sembuh atau tidaknya itu nanti dilihat dia. Iya, benar sekali. Iya. Oke. Jadi sebenarnya untuk masalah recovery itu kadang kan suka nemu juga nih. Saya suka nemu pertanyaan-pertanyaan di Instagram. Kalau misalkan mau recovery itu pasti sukses nggak sih? Atau bisa balik semua nggak datanya? Itu masalah yang tadi yang kita tidak bisa jamin sepenuhnya. Iya, seperti itu. Dan kalau misalkan orang klaim garansi SSD itu sudah pasti dapat recovery. Atau mereka harus mengajukan, oh kita klaim sekalian mau recovery dong, baru kita akan recovery. Atau orang ya klaim aja, ganti langsung baru. Mengajukan, karena sistemnya pengajuan. Iya, karena kita kan nggak tahu gitu. Misalkan bahwa setiap user itu klaim SSD itu tidak punya backup data, atau sudah punya kan kita nggak tahu. Mungkin kalau yang sudah punya kan mereka tinggal klaim supaya cepat dapat pengganti terus dipakai lagi, seperti itu, nggak ribet-ribet kan. Biasanya langsung seperti itu kan, biasanya makan waktu 5-10 menit kan, mereka bisa pulang dengan bawa SSD yang baru gitu. Betul. Tapi kalau harus proses pengajuan untuk recovery data kan mungkin harus ngisi formulir apa gitu kan. Ini juga nih pertanyaan yang sering diajukan juga sama netizen dan juga sama Vigenas juga. Kalau untuk recovery itu memang benar ya, cuma bisa dilakukan di service center pusat. Iya, karena Vigen tidak mau mengambil resiko terhadap data yang ada pada memori, baik itu micro SD ataupun SSD. Istilahnya gini, jadi kalaupun kita misalkan dari user itu nanti mengajukan di service center cabang Vigen, semuanya pasti akan dikirim ke pusat, karena service center cabang tidak memiliki wewenang atau kebijakan dari pusat untuk melakukan atau mengolah apa yang ada dalam memori tersebut. Seperti itu. Jadi semuanya harus dilakukan di pusat untuk menjaga privasi serta keamanan dari data-datanya. Jadi harap maklum aja nih Vigenas ya, kalau misalkan memang kalian ingin mengajukan klaim dan minta recovery, cuma nggak bisa cepat karena ya tadi prosedurnya mau nggak mau harus dikirim ke pusat, dan itu adalah wewenangan pusat untuk melakukan recovery. Tujuannya demi keamanan data si user. Kan kasihan kalau ada data-data tersebar. Lanjut ke pertanyaannya si Karna Gustar nih, gimana caranya ngeklaim SSD, garansi SSD ini? Kalau untuk klaim sebenarnya sih disampaikan di awal ya, bahwa Vigen terkenal karena after sales-nya. Iya kan? Berarti di sini saya tekankan posisinya Vigen itu paling mudah dan paling nggak ribet dalam urusan garansi, saya bilang. Untuk syaratnya hanya memastikan bahwa unitnya tidak cacat fisik, dalam artian patah seperti itu biasanya ya. Serta hologramnya masih tertempel sempurna pada unitnya. Itu langsung saja dibawa ke service center kita, Pak. Iya, langsung dibawa ke service center kita, dan saat itu juga biasanya langsung dapat pengganti karena sistemnya kita adalah one to one replacement. Iya, itu dia. Kalau misalkan gini sih, suka kadang lupa orang tuh udah punya SSD Vigen tuh berapa lama, karena tadi kan garansinya hanya 3 tahun gitu kan. Itu cara ngeceknya, dia bisa ngecek sendiri kah atau memang harus tetap datang ke service center untuk tahu
ternyata masih bisa dalam jangka waktu 3 tahun nih, ternyata sudah lewat nih. Sebenarnya kalau usernya atau customernya bisa ngebaca dari tanda yang ada di SSD mah bisa aja. Cuman kalau misalkan kurang begitu, lebih tepatnya sih saran dari kita mendingan dibawa ke service center aja sih. Iya, lebih untuk memastikannya. Jadi amannya langsung dibawa ke service center aja, lebih simpelnya. Ya. Jadi ingat garansinya selama 3 tahun, dan itu sistemnya adalah one-to-one replacement. Ketika kalian ingin melakukan recovery data, itu sistemnya adalah pengajuan. Oke. Untuk posisinya ini proses garansi kita tidak membutuhkan invoice ya. Invoice kita tidak butuh. Nota kita tidak butuh. Terus tidak ada perlu juga kita. Kadang yang nanya, packingnya udah nggak tahu kemana nih. Tidak perlu kita packingnya. Tidak perlu kita. Cuma kita bawa hanya butuh unitnya aja. Unitnya sama hologramnya yang penting masih tertempel. Gitu aja, sempurna pada unit memorinya. Karena ini kan dipasangnya adalah di bagian dalam, dan terkadang entah itu terkena gesekan, kalau misalkan hologram agak sedikit baret atau terkelopek gitu masih tidak bisa masalah. Bisa. Masalah ya. Bisa. Karena kita juga mengerti pemakaiannya dan pemasangannya juga terkadang ada gesekan atau ada apa kayak gitu. Jadi yang pasti service center kita bakal lebih tahu kok mana yang disengaja dan mana yang tidak. Itu yang paling penting. Iya. Juga karena soalnya sering banget dapat dia ngirim foto doang nih, Bung Dosis ngirim foto kayak gini masih bisa nggak? Jawab kan kadang bingung ya. Kita nggak cuma bisa nilai hanya dari foto aja gitu. Ya udah datang aja langsung ke service center, biar tim service center kita yang nanti akan memastikan menganalisa apakah masih bisa diklaim atau enggak. Itu dia. Terus ini sudah terjawab tadi ya pertanyaan dari akun @desSMS. Untuk klaim SSD kira-kira pengembalian barangnya berapa lama? Nggak lama karena one-to-one replacement. Tadi sudah dibilang. Jadi datang bawa barangnya langsung dapat yang baru, kecuali kalau recovery data. Itu memakan waktu, dan ya tadi kalau Anda mengklaim di service center di luar Jakarta, ya harap maklum aja butuh waktu proses pengiriman dan juga proses recovery-nya. Jadi sabar aja menunggu. Dan mungkin ini ya, mungkin sebagian ada yang ngerasa mungkin di service center cabang kok dijanjiin segini klaim SSD atau klaim memori. Nah, kemungkinan terjadinya adalah kehabisan stok pada service center cabang tersebut. Biasanya mereka harus menunggu dari Jakarta. Biasanya sih seperti itu yang terjadi. Jadi bukan maksud kita untuk mendelay atau tidak. Memang itu biasanya ketiadaan stok dari service center cabang sih. Maka harus menunggu dari pusat, makanya harus butuh berapa waktu untuk kiriman dari pusatnya seperti itu sih. Ke pertanyaannya @LukasWilliam W. Ada W-nya di belakang nih. Lukas apa Lugas nih? Lukas pakai K. Kalau pakai B, Lubas. Jadi dia nanya, ada batasan klaimnya nggak sih selama 3 tahun itu? Misalnya saya udah pernah klaim nih, jadi selama 3 tahun itu dia udah klaim, anggaplah udah klaim 3 kali. Terus mau amit-amit rusak lagi SSD-nya, bermasalah lagi, masih bisa klaim nggak tuh? Bisa dong, pasti bisa. Kan Vigen paling mudah dengan after sales-nya. Betul. Kenapa harus dibatasin? Kalau masih selama 3 tahun masih mau tuker 6 kali, 7 kali, bisa. Kita masih akan ganti unitnya. Jadi yang jadi jangkanya itu adalah masalah waktu ya, selama 3 tahun. Pokoknya selama kurun waktu 3 tahun itu kalau kalian mau melakukan klaim, ya monggo silahkan. Tidak ada masalah di sana, betul ya? Betul. Selama memenuhi syarat-syarat tadi ya. Fisik, nggak retak ataupun patah atau rusak, sama stiker hologramnya masih bisa. Itu yang paling penting sih, stiker hologram. Ini sudah Hafiz tadi sama pertanyaannya kurang lebih ya. Semoga terjawab semua yang tadi nanya urusan seputar garansi. Mudah-mudahan sudah terjawab dengan jelas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Bung Dosis ada @maskal_Adriananta. Saya mau nanya nih. Kemarin saya beli SSD M2 SATA yang 256 GB di salah satu marketplace lah ya. Nah, pertama saya pasang, bisa tuh kebaca. Dan udah dimigrasi OS yang ada di harddisk ke SSD. Selang 2 hari saya pakai, tiba-tiba SSD-nya nggak kebaca lagi. Itu gimana ya kira-kira? Dan apakah itu bisa diklaim ke Vigen? Padahal dia belinya nggak di official store kita. Terus dia belinya di online juga. Itu dia harus gimana dan apa bisa diklaim ke kita? Kalau untuk yang kita bicarakan di sini untuk urusan klaim,
Jika memang itu produk vegan pasti bisa diklaim dong. Di service center manapun tetap bisa, mau beli di manapun tetap bisa. Asalkan itu memang benar produk vegan, yang pasti original punya dong. Iya. Kalau untuk mengenai masalah yang tadi, kenapa setelah 2 hari dipakai tiba-tiba tidak terbaca? Nah, ini yang menjadi harus lebih dipertimbangkan atau lebih dititik fokuskan adalah di sininya. Dengan proses cloning itu, kalau kita tidak hati-hati, biasanya akan ikut serta bad sector yang ada pada hard disk sebelumnya. Itu bisa jadi penyebab rusaknya SSD yang baru. Makanya di sini kalau cloning itu harus hati-hati, dipastikan bahwa tidak ada kerusakan back sector pada hard disk yang sebelumnya. Karena sistem cloning tersebut adalah sistem copy mengcopy, apalagi copy mengcopy-nya sektor by sektor, itu yang paling fatal biasanya. Nanti sektor yang rusak pun ikut tercopy kepada sektor yang tadinya bagus jadi ikut rusak. Iya. Jadi sebelum melakukan cloning tadi diperiksa dulu di hard disk atau di device yang sebelumnya apakah ada bad sector atau enggak. Iya, gitu itu bisa mengakibatkan kerusakan terhadap SSD yang baru, seperti itu. Jadi jangan main asal langsung copy paste saja, emang tugas kuliah. Oke, tadi kalau masalah klaim bisa. Anda beli dimanapun, pokoknya selama itu adalah produk asli vegan ya, meskipun tidak di official store ataupun ya Anda beli online di toko manapun lah, silahkan langsung kalau mengalami masalah klaim aja ke service center vegan. Bisa langsung dilihat service centernya di mana sih kalau mau tahu. Nih ada di bawah nih websitenya nih ya. Lanjut pertanyaannya nih Om Dosis dari @Riodando. Dia nanya, saya kan beli vegan SSD yang Hyper Series nih, berarti NVMe nih ya. Nah, pas pasang di laptop, keterangannya incorrect function. Terus gimana ya? Padahal di device manager udah terdeteksi. Ada beberapa kemungkinan kenapa SSD baru terbaca bisa incorrect function. Kemungkinan pertama adalah ketidaksupportan unit notebooknya atau laptopnya dengan menggunakan tipe SSD yang terpasang. Biasanya seperti itu. Itu bisa menjadikan incorrect function. Memang terbaca tapi tidak bisa diakses. Biasanya seperti itu. Kemungkinan lain yang paling mendasar bisa jadi memang SSD-nya problem. Seperti itu. Jadi kalau untuk solusinya, saran saya di sini coba ditukarkan dulu aja, diklaim servis dulu unitnya ke service center kita yang terdekat. Nah, nanti setelah itu coba dipasangkan. Kalau memang tidak terbaca, mungkin bisa cari referensi lain apa memang unit notebook atau laptopnya itu support dengan tipe SSD tersebut. Karena SSD tipe M2 NVMe ini memiliki satu interface yang sama. Biasanya menggunakan tipe M-key antara yang M2 sama yang NVMe ya? Iya, benar sekali. Takutnya dengan melihat hanya terlihat portnya adalah M-key, kita akan berpikir, ini pakainya NVMe, belum tentu. Kayaknya di video kita sebelumnya sempat ngebahas nih ya, masalah perbedaan mendasar dari si NVMe dan juga M2 ini. Ada di portnya, bisa langsung lihat nanti di video yang udah pernah kita bahas sebelumnya tentang perbedaan mendasar dari SSD M2 dan juga M2 NVMe. Bisa dilihat di situ tuh portnya tuh. Nah, ini tadi pertanyaan dia sebenarnya nyambung sama pertanyaan dari @Argiwashir. Argi Wasir mencuci di sini kali ya, Wasir. Dia mau nanya nih, kira-kira SSD NVMe itu support nggak ya sama laptop yang dia punya? Dia punyanya Lenovo Legion Y520. Sebenarnya bagi rekan-rekan atau teman-teman yang agak sedikit ragu SSD yang digunakan pada notebooknya itu tipe yang mana, seharusnya kita bertanyanya atau menanyakan itu lebih tepatnya ke vendor notebook tersebut. Seharusnya kan seperti itu. Karena sistem SSD di sini kalau boleh saya bilang ini mirip dengan micro SD atau sistem memori flash yang digunakan pada umumnya seperti di kamera, di handphone. Itu rata-rata setiap tipe apa yang digunakan biasanya mereka langsung ngebaca. Nah, SSD pun demikian. Kalau memang tipe yang digunakan itu support atau tidak supportnya itu tergantung jenis yang digunakan. Biasanya sih seperti itu kalau untuk penyimpanan. Jadi cara paling amannya adalah langsung tanya ke vendor laptopnya ya? Iya, lebih amannya bisa dilihat di websitenya, iya kan, bisa lewat telepon atau by call ke service centernya, seperti itu kan. Bisa juga dengan cara kalau memang kita memiliki keahlian langsung dilihat di dalamnya, seperti itu apa memang digunakan yang mana. Terus biasanya kalau M2 sih lebih tepat, kita sarannya langsung tanya deh kalau tipe M2 karena itu
kalau yang nggak tahu bisa nanti salah beli karena interface-nya itu sama antara M2 dengan NVMe tadi. Betul. Iya. Untuk tipe apa tadi untuk Lenovo Legion Y520. ya, Lenovo Legion Y520. Iya. Oke, kalau kita lihat di website resminya Lenovo ya, kita lihat di website resminya Lenovo. Di sini kan ada keterangannya menggunakan tipe penyimpanan PCIe SSD sama SATA 3 SSD. Nah, di sini tipe yang digunakan untuk PCIe SSD ini adalah tipe NVMe. Nah, kalau M2 SATA biasanya adalah Vigen M2. M2 yang kita punya adalah turbo. Iya, nah kalau untuk yang PCIe ini adalah NVMe. Berarti kalau menggunakan tipe NVMe kita pakainya adalah yang Vigen Hyper. Berarti kalau untuk yang ditanyakan tadi adalah SSD NVMe support atau tidak untuk Lenovo Legion Y520. Iya, support ya? Support. Iya, karena kalau dilihat dari websitenya adalah menggunakan tipe PCIe SSD. Iya, PCIe SSD adalah tipe M2 NVMe. Nah, ini juga nih yang mau saya tegasin nih, Bung Dosis nih ke Vigener semua. Kadang banyak sekali pertanyaan untuk nanyain kira-kira laptop jenis ini support nggak ya sama M2 NVMe, atau laptop jenis ini support nggak ya sama si M2 turbonya kita kayak gitu, atau laptop ini cocoknya pakai apa. Nah, sekali lagi pertanyaan itu sebaiknya diajukan langsung ke vendor laptopnya atau motherboardnya. Iya, seharusnya seperti itu. Bukan kita. Karena tadi seperti yang tadi saya bilang, basicnya adalah sistem penyimpanan ini adalah adaptable. Jadi kalau misalkan dia support atau supportnya tipe M2 atau NVMe atau M2 SATA, ya pasti punya kita bakal bisa digunakan karena sistem kita adalah kayak memori pada umumnya yang tadi saya bilang. Berbeda mungkin dengan RAM gitu. Mungkin RAM kadang supportan karena ada jenis chipset yang digunakan, jenis perkalian IC-nya seperti itu kan. Lebih kompleks lagi. Iya, lebih kompleks. Kalau untuk SSD ini fleksibel sih untuk digunakan. Selaginya unitnya support udah pasti bisa digunakan seharusnya. Jadi ya itu, jangan malas baca ya, jangan selalu mengandalkan bertanya, googling lah. Anda sudah hidupnya dimudahkan dengan Google. Jadi jangan malas lah ya, Vigeners ya. Terus next ke pertanyaan berikutnya, di sini ada @saslirice 1287. Dia bertanya, SSD Vigen 120 GB unknown and not initialized, kapasitas 0. Itu kenapa ya? Apakah rusak? Baik. Kenapa? Banyak faktor yang bisa mengakibatkan SSD menjadi seperti itu. Nah, faktor yang pertama paling mudah adalah virus. Nah, SSD bisa rusak karena virus juga bisa. Yang kedua, karena adanya ketidakstabilan tegangan pun bisa mengakibatkan hal tersebut terjadi. Yang ketiga adalah ya memang kerusakan internal atau hardware dari SSD itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau kita poinnya yang ditanyakan kenapanya, kita sendiri di sini tidak bisa langsung ngejudge atau memastikan bahwa oh ini karena ini, tidak bisa karena banyak faktor. Kalau untuk kerusakan itu terjadi itu dari banyak faktor. Nah, kalau untuk solusinya gimana? Karena memang produk Vigen atau SSD Vigen kita cover garansi selama 3 tahun, ya paling tinggal klaim ya. Iya, diklaim di service center kita aja. Mudah sekali. Iya. Tinggal datang bawa SSD-nya, selama tadi memenuhi syarat, fisiknya nggak retak, terus stiker masih menempel, ya udah. Nanti akan diganti sama yang baru. Iya, gitu benar ya. sekali. Tapi kalau untuk tanya kenapanya tadi banyak faktor. Banyak ya. faktor. Dan itu kita bisa tahu nggak sih, Bung Dosis, kayak misalkan, oh ternyata ini penyebabnya itu, kita nggak bisa cari salah satu gitu ya. Soalnya agak sedikit sulit kalau ini ngomongin cari tahu, bisa tahu nggak gini, karena di dalam SSD itu sendiri juga ada internal protectornya. Si controller itu akan otomatis mendisable atau bisa jadi karena terjadinya arus yang tidak stabil hingga si hardware-nya mengalami kendala pada satu titik sehingga dia kan jadi tidak terbaca. Dan kita taunya itu si hardware-nya bisa mati karena apa ya? Itu kan sulit. Benar. Iya. Dari posisi kena benturan atau apa, kalau memang sampai nih ya, ini sebenarnya kalau memang SSD ini sebenarnya udah tahan banting ya kan, tapi kan yang namanya elektronik di mana sih yang kalau misalkan kena benturan sampai nggak ada masalah, saya yakin sih kalau misalkan benturannya kalau cuman jatuh masih bisa ditolerir mah nggak masalah, tapi kalau itu kan solderan. Iya kan, itu solderan. Kalau solderannya sampai kakinya ada yang renggang kan
udah pasti hardware-nya akan bermasalah nantinya. Benar-benar. Kalau misalkan benturan atau mungkin kecelakaan kayak keinjak, tapi keinjak semut, ya nggak masalah Nggak lah. masalah. Nggak masalah lah, simple itu kecil. Jadi kurang lebih itu jawabannya. Solusinya ya tinggal klaim aja, selama masih dalam masa garansi 3 tahun tadi. Oke? Nextnya ada mysff_. Kenapa Vigeners ini nama akunnya susah-susah ya? Izin bertanya nih. Saya beli SSD M2 NVMe Vigen Hyper Series dengan kapasitas 256 GB. Dan sebelumnya saya pakai hard disk untuk OS dan sudah saya clone ke SSD. Pada pengujian setelah clone OS ke SSD, speednya di Crystal Diskmark itu mencapai 1650 read dan 1100 write dalam mode terhubung ke listrik. Akan tetapi 2 hari kemudian setelah saya cek dengan Crystal Diskmark juga, tapi kali ini nggak dia colok sama listrik. Kenapa speednya turun? Untuk read-nya jadi 440 MB dan untuk write-nya jadi 400 MB. Padahal laptopnya nggak pernah diapa-apain. Masih perawan laptopnya. Tuh berarti nggak pernah diapa-apain. Ini berarti poinnya adalah speed drop ketika notebook tidak terhubung ke listrik. Atau tidak dicas seperti itu ya. Oh iya. Sebenarnya udah berapa kali nih pertanyaan kayak gini nih muncul ini. Sudah ahli sekali berarti. Iya. Untuk model-model yang baru-baru ini notebook kan rata-rata slim. Iya kan? Rata-rata slim. Sudah pasti terkadang memang baterai adalah jadi nomor sekian. Rata-rata memang sekarang di tampilan ya kalau bisa dibilang ya. Kenapa speed jadi drop? Itu memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Contohnya mungkin memang dari tidak update-nya BIOS atau BIOS itu juga bisa. Iya, jadi nanti coba diupdate dulu BIOS-nya. Yang kedua, bisa jadi karena internal protect dari notebook itu sendiri. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, notebook model sekarang kan slim-slim. Nah, ini internal protect ini dalam artian begini. Kalau kinerjanya kencang, sudah pasti kan butuh suplai dayanya tuh agak sedikit tinggi kan. Iya kan? Kalau tinggi terus, nanti kan pasti si notebook akan panas. Iya kan? Panas, terus baterainya pun juga boros. Nah, itu yang tadi saya bilang, mungkin memang ada internal protect dari notebook itu sendiri. Nanti untuk solusinya itu coba boleh ditanyakan ke vendor notebooknya aja ya. Soalnya kalau di sini jujur sih, di sini dari SSD sendiri tidak ada kendala untuk ini. Dari beberapa yang pernah bertanya memang posisinya memang ada protect dari notebooknya. Ya, jadi bukan dari SSD-nya. Kenapa terhubung dan tidak terhubung di sini berbeda ya. Dan faktor yang ketiga memang dari program yang terinstall pada Windows. Nah, kadang kan ada program untuk overclocking atau untuk program untuk apa, di situ kan ada untuk mengatur voltase, untuk mengatur putaran kipas, untuk mengatur dan lain-lain, mengatur SSD juga ada kan biasanya kan, bisa mempengaruhi terhadap kinerja SSD bisa dari situ. Dan bisa juga mungkin, nah ini mungkin ya, jadi pada saat kondisi terhubung ke listrik itu kan posisinya kan notebook bisa otomatis dalam performance mode. Nah tapi kalau dilepas dia kan otomatis dia akan berada dalam mode safe mode, hemat daya, kan. Nah itu juga bisa jadi pengaruh. Nanti coba aja dulu untuk masalahnya ini, coba dimatikan dulu hemat dayanya. Nanti kalau tidak ada perkembangan juga bisa coba nanti diupdate dulu BIOS-nya. BIOS-nya diupdate. Nah kalau tidak ada solusi juga mungkin bisa coba ditanyakan ke service center daripada notebooknya tersebut gitu. Kalau misalkan ragu dengan produk atau SSD-nya, silahkanlah langsung ditukar dulu aja ke Vigen. Langsung ditukar, akan diganti juga, tenang aja. Bener. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Itu dia banyak faktor. Coba satu persatu tadi yang sudah disebutin oleh Bung Dosis. Mungkin Anda akan ketemu jawabannya ya. Kita ke pertanyaan @Zulfirfani. Fani dia. Permisi, gimana caranya ngilangin password di SSD Vigen? Soalnya itu muncul sendiri. Dalam kurung saya tidak pernah set password apapun. Kronologinya SSD Vigen diambil dari laptop tanpa password. Begitu masuk PC, dia minta password. Dibalikin ke laptop, juga dia minta password. Kalau ke service center bisa dibenerin nggak ya? Ke service center kan tidak ada perbaikan terhadap produk ya. Biasanya langsung ditukar.
paling Iya, seperti iya, itu. Tetapi untuk proses jadi bisa dipakainya atau enggak ya pasti langsung bisa jadi Bisa, dipakai oke. karena langsung ditukar dengan produk baru seperti itu. Untuk ngilangin passwordnya sebenarnya di sini juga perlu saya sampaikan di awal ya. SSD Vigen itu tidak menyertakan password dalam penjualan SSD-nya. Dalam artian SSD yang kita jual itu tidak ada sedikit pun yang memang kita kasih password di dalamnya. Oke. Biasanya itu terjadi, balik lagi ke BIOS sih ya, ke BIOS. Ya, biasanya itu password itu bisa disetting dari BIOS. Takutnya memang tanpa kita sadari kita mungkin otak-atik BIOS tersebut sehingga terjadi protect pada SSD-nya atau mengakibatkan SSD-nya ada passwordnya seperti itu. Bisa jadi juga karena virus ataupun karena aplikasi lain yang terpasang pada notebooknya. Ya, kalau untuk dari kita sendiri, secara kita penjualan produk itu tidak disertai password. Tidak pernah Iya, setting password tidak pernah apapun, disertai ya? password apapun. Oke, oke. Jadi kalau menanyakan password ke kita sendiri juga bakal bingung. Karena kita menjual produknya tanpa password. Saya tahu passwordnya nih. Bintang 6 kali. Biasanya kan kalau mau masukin password ada bintang 6 kali kan. Coba itu deh, bintang 6 kali. Ya. Tapi padahal kita tidak pernah setting password Iya, sama sekali kita ya. tidak ada setting password. Next, pertanyaan dari @bagasdwyy_. Anda kehabisan username atau gimana? Huruf konsonannya banyak sekali ya. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu, saya pasang SSD M2 SATA Vigen ya, yang 128 GB. Nah, selama pemakaian, itu aman-aman aja awalnya. Beberapa hari kemudian kali ya, saya mau buka software yang sudah ada di dalam SSD, ternyata nggak bisa dibuka. Terus saya cek di disk management, muncul this one not installed. Terus saya coba cek di BIOS, dan BIOS tidak terdeteksi. Itu kenapa ya? Kalau dilihat di sini, memang sepertinya SSD-nya mengalami problem atau kendala karena di sini SSD kembali ke posisi saat belum dibentuk struktur partisinya. Jadi pertama kali kita beli SSD baru kan pertama kita masukkan, kita sebenarnya harus pilih dulu kan, kita klik sistemnya mau MBR atau GPT. Nah itu kembali pada mode seperti itu. Nah bisa jadi emang ini adalah SSD-nya yang problem seperti itu. Nanti boleh langsung ditukarkan aja ke service center kita. Oke, jadi solusinya ya tadi langsung aja klaim garansi ya untuk Bro @bagasdwyy. Susah namanya. Masih ada 2 lagi nih, Bung Dosis. @Foki ID. Ini SSD saya baru beli belum ada 1 bulan. Kok udah nggak bisa ngebaca ya? Nggak sekolah kali SSD-nya nggak bisa baca. Iya, Di daerah Bandung ada service centernya nggak? Terus sering juga blue screen, memory management. Alhasil saya ganti ke hard disk lama, malah normal. Saya pasang lagi SSD-nya, tiap beberapa menit pasti blue screen. Masa udah rusak sih? Belum ada 1 bulan pemakaian hanya untuk Photoshop sama browser aja. Saya punya online shop soalnya. Itu kenapa tuh sering blue screen padahal pemakaian hanya untuk Photoshop sama browsing aja. Terus habis itu ketika dia pindah lagi ke hard disk malah normal, ketika balik lagi ke SSD blue screen lagi. Karena SSD-nya jadi bermasalah. Nah, di sini yang pengen saya tanyakan adalah apakah sistem instalasinya itu menggunakan sistem fresh install Windows atau sistem clone. Nah, biasanya blue screen yang terjadi di sini tuh karena adanya bad sector ini pada SSD. Cari tahu dulu untuk install Windows-nya pakai clone atau di fresh install. Fresh install ya, fresh install. Oke, kalau clone ya tadi dia akan membawa masalah-masalah yang ada pada hard disk tadi. Yang tadi saya bilang tadi, lebih bagusnya sih sebenarnya fresh install ya, karena benar-benar kita hanya menulis file system atau Windows-nya itu terhadap SSD baru, tidak ada parameter-parameter lain yang ikut ke copy gitu. Misalkan kalau dia tadi pakai sistem clone ya, tapi kan di hard disk-nya nggak masalah. Tapi kenapa ketika di clone semua ke SSD malah justru jadi masalah? Nah, di sini sebenarnya struktur hard disk sama SSD itu berbeda. Oke. Iya. Terkadang kalau cloningnya yang benar itu tidak ada masalah karena sistem cloning kan ada banyak program ya. Itu memang ada program cloning yang memang dia akan bisa mengonversi di mana nanti bisa dioptimalkan terhadap SSD-nya seperti itu. Jadi dia copy data, ada pilihannya untuk dioptimalkan ke SSD karena penggunaan bukan ke hard disk lagi tapi ke SSD seperti itu.
Ya, karena kan di sini berbeda secara basic dan strukturnya. Hard disk kan model piringan gerak. Kalau SSD kan sistemnya flash, memori flash. Jadi struktur di dalamnya pun berbeda. Kalau sistem clone kan berarti dia mengcopy secara keseluruhannya seperti itu. Oh, jadi yang paling aman adalah ketika berpindah dari hard disk ke SSD ya fresh install tadi ya. Iya. Itu udah jalan paling aman. Iya, clone pun juga bisa asal kita benar-benar paham, benar-benar tahu gitu. Biasanya ya pahamnya masih setengah-setengah. Untuk Bro Foki ya, coba di fresh install dulu ya. Kalau misalkan tadi sistem yang sebelumnya dipakainya adalah clone, coba diinstal ulang dulu tapi dengan sistem yang fresh install yang baru gitu ke SSD-nya. Oke. Ya. Baik, yang ditanyakan tadi kalau nggak salah kan ada di Bandung Oh, iya, ada di Bandung service ada centernya nggak ya? iya. Ada di Bandung. Oh, Wah, kota ada, besar iya. nggak ada service centernya masa bikin. Ih. Ada, kita di Bandung service centernya lokasinya ada di BEC ya? BC Iya, ya, di benar. BC. Bandung Electronic Center. Iya, untuk alamat lengkap atau detailnya boleh nanti dicek di website kita aja, betul. lengkap di situ. Klik Nah, langsung di iya. websitenya di bawah. Oke. Iya. Ya, itu cari di situ semua alamat service center ada di kota-kota besar pasti ada di sana service center ya. Oke, Bung Dosis, kayaknya kita sampai ke pertanyaan terakhir nih akhirnya ya. Ini selesai pertanyaannya, iya benar selesai juga. Pertanyaannya dari @nutfred. Dia nanya, Min, produk Vigen SSD NVMe yang 256 GB itu TBW-nya berapa ya? SSD Vigen 2 SSD M2 NVMe ya. Vigen 256 GB TBW-nya berapa? Nah, TBW itu apa dulu tuh? Iya. Saya juga kurang paham nih Vigennya. TBW itu adalah terabyte written. Itu bisa dibilang adalah batas waktu atau usia atau umur berapa lama atau berapa besar data yang tertulis pada SSD tersebut hingga mengakibatkan SSD tersebut itu sudah tidak bisa digunakan atau rusak. Nah, itu TBW. Jadi TBW biasanya digunakan sebagai parameter untuk menghitung SSD ini rusaknya kapan. Biasanya seperti itu. Karena setelah mencapai batas waktu TBW-nya, biasanya SSD rata-rata sudah mengalami kerusakan. TBW dari M2 NVMe 256 GB sendiri, Vigen memiliki TBW sebesar 150 terabyte written. Jadi 150 iya, TBW. Iya, 150 TBW. SSD M2 NVMe 256 GB itu memiliki kemampuan hidup setelah tertulis sebesar atau sampai tertulis sebesar 150 TBW. Nah, itu TBW itu ya. Besar sekali loh ya. Iya, itu besar sekali sih sebenarnya. Gimana sih kita cari tahu si SSD ini punya TBW berapa? Mungkin SSD kita yang M2 punya TBW berapa, yang SATA 3 punya TBW berapa, itu kita bisa tahu dari mana? Kan karena kan di packingnya sendiri tidak tertulis ya TBW itu ya. Itu gimana cara tahunya? Kalau untuk cara tahunya boleh telepon ke call center ataupun ke sosial media kita. Iya, boleh langsung tanya ke kita langsung, nanti kita akan bantu untuk jawab. Dan kalau kalian mau tahu, nah saya kasih aja nih langsung nih. Nih, bisa dilihat nih TBW-nya dari SSD, beberapa SSD Vigen ya. Dari kapasitas paling kecil sampai kapasitas yang terbesar. Oh iya, satu lagi pertanyaannya nih, kalau misalkan kita pengen tahu SSD yang kita gunakan sudah berapa TBW, itu dari mana tuh, Bung Dosis? Memonitor ya, bisa dibilang memonitor, memantau penggunaan data atau penulisan data yang terjadi pada SSD. Bisa kita pakai program pada Windows yang emang itu dia real time untuk memantau SSD tersebut. Ada software-nya ya? Ada. Nah, nanti untuk referensi software-nya apa, boleh di googling aja ya kalau untuk itunya. Iya. Gratis nggak sih itu software? Apa macam-macam sih, karena bukan hanya satu software aja sih, ada beberapa macam software yang nanti bisa disesuaikan nanti. Kalau untuk software kan bisa dibilang cocok-cocokan, mau yang gratis boleh, mau yang berbayar ya silahkan, seperti itu. Tapi di software itu menampilkan ini juga, maksudnya umur, kan tadi kan hanya memantau aja ya, misalkan si SSD ini sudah kepakai sekian TBW, dia menampilkan umurnya nggak? Misalkan tadi kan kalau si NVMe yang 256 ini 150 TBW itu tampil nggak di software itu? Tidak. Enggak ya? Tidak, biasanya sih tidak tampil. Untuk maksimal TBW-nya berapa tidak tampil. Benar-benar. Karena TBW ini sebenarnya adalah sistem perhitungan sih yang biasa dilakukan oleh vendor-vendor SSD itu dengan cara
Dia akan mengalihkan berapa besar digunakan harian sama kemampuan atau jenis dari NAND flash-nya. Iya. Jadi tipe NAND flash juga akan mempengaruhi besaran TBW seperti itu. Nah, nanti biasanya sih itu bisa dihitung oleh vendor pembuat SSD sih. Kalau untuk program saya rasa sih akan sulit untuk membaca maksimalnya berapa karena ini bukan estimasi. Biasanya sih estimasinya, tapi estimasi yang lumayan akurat ya, karena ini ada dasarnya, untuk perhitungannya ada dasarnya gitu. Oke. Jadi itu tadi ya, kalau pengen tahu seberapa banyak atau mungkin sudah berapa TBW SSD yang Anda pakai, tadi silakan googling software-nya, Anda cari, terus cek deh masing-masing di situ. Dan kalau tadi mau tahu SSD Vigen TBW-nya berapa, tadi udah kita kasih infonya ya. Kalau gitu terima kasih banyak Bung Dosis ya, sudah mau direpotin dengan pertanyaan-pertanyaan Vigeners yang sebenarnya lucu-lucu gimana gitu. Dan untuk Vigeners semua yang kira-kira belum terjawab pertanyaannya, bisa langsung tulis di kolom komen kita ya. Dan mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalain loncengnya di YouTube channel Vigen. Next ya, kira-kira kita akan membahas Q&A tentang apa? Boleh juga dikasih masukan di kolom komen. Kalau gitu saatnya saya Lugas Pratama untuk pamit, dan juga Bung Dosis Rianto. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu lagi kalau gitu Vigeners di sesi Q&A berikutnya. Bye.